Oke teman-teman, welcome back to my channel Bonpas Tutorial. Jadi dalam video kali ini kita akan membuat sebuah blog serta cara settingannya supaya blog kita itu mengikuti syarat-syarat atau panduan dari SEO ya. Biar nantinya blog dan artikel kita ini cepat diindeks oleh Google seperti itu. Oke, langsung saja kita buat. Di sini kita buka browser kita. Kemudian kita pergi ke halaman blogger.com ya. Nah, ini tampilan dari blogger.com, tampilan awalnya. Oke, di sini kita bisa memilih sign in atau create your blog. Jadi sini saya akan pilih create your blog dulu. Nah, kemudian kita pilih akun Gmail kita, atau bisa kalian gunakan akun yang lain seperti ini ya. Kemudian atau bisa kalau udah tersimpan Gmail kalian bisa langsung milih aja seperti itu. Nah, ini dia berikutnya. Nah, ini dia tampilan awal dari sebuah blogspot di halaman blogger ya. Ini saya baru buat pertama kali, atau enggak sama sekali belum pernah buat ya. Ini baru blog pertama kali di Gmail ini ya teman-teman, Gmail ini. Jadi halaman pertama kita disuruh untuk menginputkan nama blog kita. Jadi sebelumnya kalian harus pikirkan baik-baik dulu nama untuk blog kalian ya, karena nama dan blog kalian itu, nama dan untuk address kalian itu harus berhubungan teman-teman. Jangan misalnya nama blog kalian itu tutorial, misalnya Bonpas tutorial, terus address kalian nantinya entah tutorial 99 seperti itu sangat nggak nyambung gitu ya, nggak connect nanti ya. Jadi pengunjung kita itu pun bingung. Misalnya mereka ngingat judul kita, tapi judul kita itu kan publik sepertinya, jadi nggak banyak saingannya, jadi nggak muncul di page 1 gitu kan, mereka nggak dapat otomatis. Sedangkan mereka tidak ingat address kita, jadi mereka ya udahlah pergi sia-sia aja seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita masukkan judul kita. Jadi saya di sini milih namanya judulnya Bonpas tutorial ya. Terus kita klik berikutnya. Nah, di sini addressnya saya samakan dengan judul blog saya seperti itu, biar nanti orang-orang ingat judul, ingat juga address blog saya secara cepat begitu ya. Karena judul dan address kalau sinkron, orang pengunjung kita juga ingat langsung seperti itu. Di sini saya buat bonpas tutorial.blogspot.com. Oke, untung aja alamat blog ini tersedia ya. Biasanya kalau nggak tersedia kita harus menambahkan angka, misalnya entah 99 atau 123 gitu ya. Maka di judul kalian juga usahakan, kalau misalnya menambahkan angka di blogspotnya, di addressnya, usahakan kalian nambahkan juga di judulnya seperti itu, supaya sama. Kita klik berikutnya. Nah, ini konfirmasi nama tampilan Anda, yang artinya ini apa yang tampil di blogspot nantinya yang udah jadi seperti itu ya. Ya, kita buat sama juga kan, Bonpas tutorial seperti itu. Selesai, kita klik selesai. Nah, di sini blog kita udah jadi teman-teman. Ini adalah blog awal kita, blog awal, blog baru, blog yang sama sekali belum terjamah seperti itu ya. Ini ada peraturan atau apa, bisa dibaca nantinya ya. Oke, kita akan lihat dulu blognya. Nah, ini dia blog kita yang udah kita buat tadi. Ini merupakan template bawaan dari blogspot itu ya teman-teman. Ini dia. Nah, jadi udah siap blognya. Jadi langsung ke settingannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian settingannya. Langsung saja kita ke menu setelan ya. Oh ya, pertama kali saya akan memberitahukan bagaimana caranya mengupload atau mengganti template ya. Kayak gini kan, ini kan template bawaan blogger nih, blogspot nih kan, jadi kan nggak bagus gitu ya, nggak suka juga sih aku. Jadi langsung kita buat ke tema. Nah, di sini karena kita baru pertama kali ya, kita buat edit HTML. Sedangkan kalau misalnya kalian ada nih template yang versi misalnya Piomax gitu kan,
terus ada updateannya, jadi kalian tinggal pilih pulihkan aja seperti itu ya. Kalau misalnya baru pertama kali ya udah kalian pilih edit HTML gitu. Nah di sini saya udah ada template-nya. Oke, caranya kita ambil file kita. Oke, nah di sini ini file template saya ya. Saya menggunakan Viomax versi terbaru dari Masugen. Kalian kalau mau beli langsung beli aja kan, karena template-nya mantap juga, mantap kali lah pokoknya. Apalagi bagi kalian yang masih kurang dengan namanya edit HTML seperti itu ya. Jadi blok template ini friendly banget dan gimana ya, enak lah pokoknya untuk ngedit. Jadi kalian nggak perlu lagi ke halaman tampilan edit HTML-nya ini lagi, kalian langsung disuguhkan ke layoutnya. Oke, langsung saja kita buat ya. Jadi saya di sini memilih red open with dengan WordPress. Saya pakai kayak gini ya teman-teman. Terus kalian Ctrl A semua, kalian select Ctrl C. Terus di sini kalian pindahkan Ctrl A juga. Terus kalian pastikan tadi yang kalian kopas tadi. Nah ini dia. Ini teman-teman. Oke, langsung kita klik save. Kita klik save. Memproses. Nah, update berhasil. Jadi kita akan lihat, kita refresh ini, kita refresh. Oke teman-teman, ini dia template dari Masugen yang super mantap. Oke, nah ini kan masih kayak gini nih, nanti aja setelannya ya, nanti aja di video berikutnya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke menu setelan terlebih dahulu. Nah di sini kita usahakan judul kita itu sama ya dengan deskripsinya nanti. Misalnya kalian deskripsikanlah blog kalian ini tentang apa seperti itu ya. Pertama sih saya buat bonus tutorial caranya. Kemudian blog ini menyajikan berbagai tutorial bermanfaat dan menambah wawasan. Kemudian kalian bisa juga membuat seperti kata kunci ya, tutorial blog, tutorial SEO, tutorial Google, tutorial internet marketing, kemudian tutorial apa lagi ya, tutorial dan tips seperti itulah. Nah ini kan seperti kata kunci itu. Pokoknya kalian usahakan sampai 500 teman-teman, jangan kalian sia-siakan kesempatan yang dikasih Google ini sampai 500 kata gitu, karena itu sangat bermanfaat sekali buat blog kita. Oke, ini kita copy dulu ya, karena nanti kan bermanfaat juga nih. Ini akan kita ulangi di bawah nantinya. Klik simpan. Nah ini deskripsi dari blog kita. Selanjutnya kita pilih bahasa Indonesia. Oke, ini udah langsung otomatis ya. Nah di sini untuk konten dewasa teman-teman. Jadi kalau misalnya blog kalian itu mengandung konten dewasa ya kalian buatlah ini ya kan, atau enggak wajib mengkonfirmasi usia biar yang pengunjung blog kalian itu 18 ke atas seperti itu. Kemudian di sini kita buat ID properti Google Analytics ya. Di video sebelumnya di deskripsi tepatnya saya sudah buatkan tutorial mendaftarkan Google Analytics terbaru di tahun 2022 ya. Jadi saya sini nggak buatkan cara daftarnya. Google Analytics Oke. Oke, jadi ini dia blog yang udah saya daftarkan ya, bonus tutorial ini. Oke, saya akan mengambil property ID-nya atau ID tracking biasanya teman-teman. Nah ini dia ID trackingnya. Nah ini ID pelacakannya teman-teman. Kita copy aja.
kita copy kemudian kita paste ke sini. Ini bermanfaat sekali teman-teman, jangan kalian lewatkan sama sekali ini ya, harus kalian isi apa yang tersedia di blog ini, di Blogger ini, sebisanya kalian isi semaksimal mungkin, jangan sampai kalian lewatkan seperti itu ya. Terus kita akan upload favicon. Oke, di sini kan dibilang gunakan bujur sangkar, maksudnya itu persegi teman-teman, maksudnya 200 kali 200 seperti itu ya, atau 800 kali 800. Oke, dan ukurannya kurang dari 100 KB. Oke, saya akan memilih favicon saya. Di sini saya akan memilih ini foto profil ini. Oke, dia kalau berhasil seperti ini, tapi kalau berhasil ada tulisan merah seperti itu. Oke, langsung simpan. Nah, langsung kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita akan setting. Oke, kalau ini untuk kalian yang mau memindahkan blogspot ke domain kalian, misalnya kalian ada beli.com gitu kan, ya udah kalian langsung klik ini aja, domain custom ini, atau enggak kalian klik ini, terus kalian setting di layanan domain kalian seperti rumah web atau yang lainnya ya. Kemudian kita, nah sebagai blogspot itu nggak aktif ini ya teman-teman, HTTPS-nya. Jadi kalian harus aktifkan karena HTTPS itu lebih aman dan lebih bagus dibandingkan dari HTTP seperti itu. Kemudian kita lanjut ke jumlah postingan untuk di halaman utama. Misalnya kalian mau 10 gitu kan, atau mau berapa, ini bebas teman-teman. Kemudian kita buat ke zona waktu. Nah ini dia zona waktu, ini sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi blogspot kita teman-teman. Karena apa? Karena zona waktu ini menandakan blog kita itu berada di mana seperti itu kan. Jadi kita akan pilih Indonesia, waktu Indonesia plus 7 Indonesia ya, Indonesia plus 7. Waktu Indochina, ini dia waktu Indochina, Indochina Bangkok sepertinya itu ya, memang betul. Simpan, kalian ganti itu ya, dan kalian biarkan. Kemudian format tanggal ini bebas ya. Nah di sini juga kita akan aktifkan deskripsi penelusuran. Ini paling penting teman-teman, ini salah satu paling penting, deskripsi penelusuran. Artinya itu kalian buatkan deskripsi blog kalian. Nah jika ada seseorang yang mencari atau men-searching rupanya tepat dengan deskripsi kita, ya otomatis blogspot kita lebih diutamakan seperti itu kan, karena sesuai dengan pencarian dengan deskripsi kita. Makanya jadi kalian buat deskripsi sebagus mungkin. Oke, di sini saya akan copy yang ini tadi ya, karena ini sama aja. Oke. Nah ini dia deskripsi penelusuran. Nah ini cuma 150, jadi dia lebih dikit, lebih simpel. Oke, ini oke, berarti ini kita hapus aja lah. Kita buat deskripsinya ke internet, tutorial internet marketing tadi ya, tutorial dan tips dan trik cara blog tutorial. Nah seperti itu teman-teman, kita klik simpan. Nah ini dia, sangat bermanfaat sekali ini dan sangat harus diperhatikan. Oke. Ini error dan pengalihan. Selanjutnya kita pergi ke error dan pengalihan. Di sini maksudnya error dan pengalihan ini kan ada itu halaman, misalnya nggak kita temukan tuh URL-nya kan, jadi munculnya itu 404 not found gitu kan. Nah jadi biar kita ganti not found itu, bisa kalian di sini kita gantinya. Misalnya ada blog kita yang nggak muncul, tulisannya itu halaman ini tidak tersediakan, mohon coba lagi, seperti itu ya, coba lagi. Nah kita bisa ubah not found-nya itu menjadi kata-kata yang kita inginkan, kayak gitu
simpan. Nah gitu teman-teman, ini batalkan aja lah gitu ya. Nah di sini lagi kita akan mengaktifkan robot TXT kostum. Ini penting juga teman-teman ini. Oke, kita aktifkan. Nah di sini saya akan mengambil dari yang udah pernah ya, blogspot saya. Oke. Nah di sini saya meniru ini ya. Ini adalah settingan default dari semua para blogger. Jadi kalian bisa niru aja sah. Bebas ini teman-teman. Tapi kalian inputkan di sini nama dari blog kalian. Kalian ganti .blogspot.com. Nah seperti ini. Udah. Sitemap XML ini dari mana teman-teman? Dari Google Search Console. Nah video udah saya cantumkan di deskripsi ya, tutorial mendaftarkan dan mengaitkan blog kita ke Google Search Console, terus mendaftarkan sitemap XML kita. Oke, langsung klik simpan. Nah ini dia langsung ya. Nah kemudian kita akan memilih tak halaman beranda ini, maksudnya robot custom ini bisa melihat beranda kita seperti itu ya. Di sini saya buat all ya, supaya para robot custom itu bisa melihat beranda kita. Kemudian di sini saya buat untuk arsip dan penelusuran, saya buat no index, no follow, sama no arsip. Itu dia teman-teman, biar robot itu nggak melihat lah atau nggak mengindeks arsip kita seperti itu. Simpan. Kemudian untuk postingan halaman wajib dong biar robot kita mengindeks seperti itu kan. All, kita pilih all. Oke, kemudian ini Google Search Console-nya teman-teman, kita klik dulu. Nah di sini kan saya udah daftar nih teman-teman, cara mengaitkannya juga sudah ya. Sitemap saya ini ya, ini error karena belum ada artikel di blog saya karena masih baru juga. Oke. Nah untuk video mengaitkannya dan mendaftarnya kalian bisa lihat video di deskripsi ya, link di deskripsi teman-teman. Oke, selanjutnya kita ini, kalau ini aktifkan TXT kostum ini untuk blog kalian yang udah terdaftar AdSense atau udah diterima seperti itu Pak. Misalnya blog saya yang ini, blog saya kan udah diterima nih. Nah jadi saya memasukkan TXT dari AdSense yang diberikan AdSense ke blog saya. Jadi saya download terus kayak saya inputkan ke sini. Jadi kalau belum ada ya udah kita nonaktifkan aja dulu ya. Oke, untuk kelola blog ini, impor konten ini maksudnya mengimpor atau memasukkan misalnya ada file XML kalian, memasukkan file XML itu yang berisi artikel itu ke blog kalian biar kalian nggak capek-capek lagi ngetik ulang gitu. Ya udah kalian bisa langsung masukkan secara otomatis. Jadi kalian pilih impor. Sedangkan konten, kalian mendownload semua konten kalian itu yang ada di blog, kalian download terus kalian simpan seperti itu ya. Ini dia fungsinya. Nah ini kita izinkan feed blog. Saya buat ini pendek ya teman-teman, karena feed ini bisa terjadinya pencurian. Dia misalnya menggunakan feed RSS kalau pernah kalian dengar ya. Jadi saya buat pendek supaya artikelnya itu nggak full tertera di feed seperti itu. Kalau penuh dia, otomatis semua artikel kita nampak di feednya itu. Jadi dia bisa kopas, bisa download file XML blog kita. Oke, kita klik simpan. Nah di sini untuk URL alien feed entry saya buat kayak gini teman, kayak gini. Ini dia feed post default seperti itu. Kita copy dulu terus kita buat di sini. Kemudian kita ganti nama nama apa ya, blognya. Oke, bonuspastoral.password.com. Oke, ini dia teman-teman. Ini penting juga teman. Nah itu aja kira-kira teman dari saya settingan yang susah standar SEO ya. Yang paling susah sih sebenarnya cuma ini ya,
Google Analysis sama Google Search Console itu tadi. Nah ini karena kita harus daftar dulu sebelum setting ini, tapi udah saya sediakan tutorialnya di deskripsi ya, jadi kalian tinggal tonton aja. Nah untuk deskripsi blog kalian usahakan sebagus mungkin lah biar bisa indeks dengan cepat gitu ya, tapi saya sarankan jangan menggunakan blogspot lagi ya teman-teman ya, karena ini cuma tutorial doang, tutorial cara settingnya. Nanti kalau tutorial setting domain saya buatkan videonya. Oke. Kenapa saya bilang jangan pakai blogspot gitu ya, karena udah banyak saingan teman-teman. Kalian tahun 2022 ini udah dibilang tahun milenial lah, udah banyak orang yang pandai, udah yang banyak orang yang tahu, bahkan udah banyak orang yang memberikan jasa seperti itu. Jadi kalian yang menggunakan blogspot wajib kalah lah, bersaing seperti itu ya. Yang menggunakan domain aja dan udah menggunakan ilmu sebisa mungkin belum tentu menang di ranking Google kayak gitu teman-teman. Jadi usahakan menggunakan domain lah ya, dan hosting yang bagus juga kayak gitu. Oke, sekian tutorial saya teman. Ini aja ya, yang diingat adalah deskripsi yang paling penting ya. Jadi kita ringkas deskripsi, kemudian kita buat ini deskripsi tag metanya juga, kemudian tax robot ini, text robot ini, kemudian tag header robot costing ini. Itu aja sih yang paling penting, 3 aja yang penting, yang lainnya itu hanya pendukung. Ini fungsinya untuk men-tracking blog kita, men-tracking viewer atau pengunjung blog kita. Jadi kita bisa tahu berapa user aktif, berapa pengunjung yang datang untuk hari ini, kita bisa tahu di Google Analysis ini. Memang ada bedanya kalau kita menggunakan statistik blogspot ini. Terkadang ada bot yang mengunjungi blog kita, jadi blog ini terhitung sebagai pengunjung, sedangkan di Google Analysis ini semuanya murni pengunjung manusia kayak gitu ya, nggak ada bot seperti itu. Oke teman-teman, itu aja sih tutorial dari saya, pengalaman dan pengetahuan saya menggunakan blogspot ini, menggunakan settingannya. Oke, terima kasih.